Hai, Shalom. Kalau dunia ini bebas, siapakah yang mengatur benar dan salah? Jadi begini, di dalam dunia yang begitu cepat berubah, di mana teknologi telah menguasai diri kita, apakah ada nilai-nilai dan norma akan terus berganti? Di manakah hukum yang ditulis ribuan tahun yang lalu? Nah, kita akan membahas 10 perintah Allah di masa kontemporer. Check it out! Sepuluh perintah Allah. 4 perintah pertama hubungan vertikal kita dengan Allah. Nah, dalam perintah pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita bisa lihat dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga. Perintah ini berbicara tentang prioritas utama dalam hidup. Dalam skenario ini, teknologi menjadi Tuhan semu yang memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Namun menurut Albert Brockman, pada tahun 1984, khawatir bahwa meskipun hidup mungkin lebih mudah di bawah kekuasaan teknologi, pengalaman yang menuntut tetapi bermakna dapat hilang. Kita akan segera tiba di Gunung Sinai. Di sana aku akan minta petunjuk Tuhan. Perintah yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kita bisa lihat dalam Keluaran 20 ayat 4-6. Dalam masyarakat konsumerisme, kita sering menciptakan Allah sesuai keinginan kita. Menurut filsuf Kristen mengatakan bahwa teknologi dapat menjadi berhala modern ketika kita memandangnya sebagai penyelamat. Perintah yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Menurut Walter Brueggemann, nama Allah bukan sekadar label, tetapi mewakili karakternya. Perintah ini berbicara tentang integritas ucapan dan penghormatan. Di era media sosial, bagaimana kita menggunakan bahasa mencerminkan pandangan kita tentang kesucian Allah. Ini melampaui sekedar tidak mengumpat, tetapi tentang bagaimana kita menggunakan nama Allah dalam diskusi, debat, dan media. Perintah yang keempat, ingatlah hari Sabat. Dalam budaya yang menghargai produktivitas tanpa henti, perintah ini mengingatkan kita tentang keseimbangan antara kerja dan istirahat. Teologi istirahat, pengakuan bahwa kita adalah manusia yang terbatas, bukan mesin. Terhubung meluangkan waktu untuk beristirahat dan beribadah menjadi tindakan berlawanan terhadap budaya kelelahan kronis. Jadi kita akan membahas 5-10 perintah Tuhan, di mana 6 perintah berikut mengatur hubungan horizontal kita dengan sesama. Perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, kita dapat lihat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-12. Perintah ini menekankan dasar kita dalam membangun sebuah relasi keluarga dan otoritas. Dalam masyarakat yang semakin individualistis,
Menghormati orang tua tidak berarti kepatuhan buta, melainkan penghargaan terhadap kebijaksanaan lintas generasi. Seorang psikolog mengatakan bahwa menghormati orang tua adalah fondasi untuk semua hubungan sosial lainnya. Perintah yang keenam, jangan dibunuh. Kita dapat lihat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-13. Yesus memperluas perintah ini menyangkut amarah dan perkataan. Kita dapat lihat dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Etika Kristen memandang setiap manusia sebagai penyandang gambar Allah. Seorang teolog mengatakan bahwa perkataan yang merendahkan juga adalah bentuk kekerasan di era cyberbullying dan ujaran kebencian online. Perintah ini menantang kita untuk menghargai martabat setiap orang dalam perkataan dan perbuatan. Perintah yang ketujuh adalah jangan berzina, selalu dikaitkan dengan kesucian. Tuhan berfirman kepada orang Israel, jangan menikahkan anakmu dengan orang kafir karena dia akan ikut menyembah berhala. Di sini kita melihat bagaimana Allah mengaitkan antara pernikahan dengan penyembahan berhala. Allah ingin kita tidak bercabang hati dengan berjalan tidak mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Begitu juga Allah tidak mau tubuh kita tidak setia kepada pasangan hidup kita. Oleh karena itu, jangan sembarangan berzina dengan perempuan atau laki-laki lain. Perzinahan adalah perkara yang begitu najis di mata Tuhan. Abad ke-21 ini akan menjadi abad yang paling biadab dalam segi seks. Setiap tahun di New York, San Francisco, Los Angeles adalah hari homoseks di mana kaum homo dan lesbian, pria dengan pria, wanita dengan wanita berpelukan atau berciuman di jalan di hadapan ratusan ribu penonton tanpa rasa malu. Ini adalah tindakan yang melanggar perintah Alkitab dan menghancurkan moral manusia. Mereka bahkan menuntut masyarakat memberikan kebebasan dan mengesahkan hubungan mereka. Padahal kebebasan tanpa dibatasi kebenaran adalah kebuasan. Allah yang suci menuntut manusia hidup suci. Hukum Allah yang ke-8, jangan mencuri. Harus kita mengerti secara luas, tidak sekedar mengambil barang atau uang milik orang lain. Dasar dari mencuri adalah tamak. Dasar dari tamak adalah egois, dan dasar dari egois adalah hidup yang berpusat pada diri sendiri, menganggap diri sendiri yang paling penting. Akibatnya, ia tidak mau menjalankan kehendak Allah, memperhatikan orang lain, atau merasa puas dengan apa yang ia sudah miliki. Mencuri adalah pelanggaran hak asasi orang lain. Dan di era digital saat ini, mencuri bukan hanya sekedar mengambil barang orang lain seperti ayam orang lain, uang orang lain. Perintah yang ke-9, jangan bersaksi dusta. Dalam era post-truth dan berita palsu, perintah ini sangat mendesak. Seorang filsuf mengamati bahwa kebenaran tidak lagi dilihat sebagai nilai objektif, melainkan alat untuk meraih kekuasaan. Sebagai pengikut Kristus yang menyebut dirinya kebenaran. Kita bisa lihat dalam kitab Yohanes 14 ayatnya yang ke-6. Kita dipanggil untuk menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi, bahkan ketika tidak menguntungkan. Perintah yang ke-10, jangan mengingingi. Kita dapat lihat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Satu-satunya perintah yang secara khusus menargetkan motif hati dalam masyarakat yang didorong oleh konsumenisme dan perbandingan sosial, terutama melalui media sosial. Teolog menyatakan bahwa prioritas keunggupan sebagai penawar ketamakan. Perintah ini mengajarkan kita untuk menemukan kepuasan dalam apa yang kita miliki dan siapa kita di hadapan Allah. Kita sudah membahas 10 hukum Allah yang diberikan setelah orang Israel menjadi budak lebih dari 4 abad di Mesir. 10 hukum sangat penting karena dia memancarkan keunikan dari etika Kristen. Bukan etika tujuan atau etika relasi atau etika tindakan, melainkan etika motivasi. Itu sebabnya Alkitab mengajar kita untuk memelihara hati lebih dari segalanya. Karena dari sana terpancarlah seluruh hidup. Kalau kita tidak mengontrol, tidak mengkoreksi hati kita, tindakan kita akan sesat. Terlebih lagi,
Manusia hanya dapat melihat apa yang ada di luar, sementara Tuhan bisa melihat bagai X-ray menembus ke sanubari. Itu sebabnya 10 hukum mengajarkan kita menjadi takut padanya sebagai dasar dari kelakuan kita. Sekian video kami, semoga menjadi berkat. Jangan lupa like, komentar, Share.